Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nawawi Center. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita berada di pondok pesantren yang ada di Bekasi, tepatnya di Setu. Dan alhamdulillah di sini kita bersama kakak kelas saya, bahkan guru saya ketika dulu di pondok. Nah, sekarang kita akan menanyakan beberapa hal kepada beliau, termasuk pengalamannya dalam mendidik anak, gitu seperti itu ya. Dan insya Allah ini dapat bermanfaat kepada orang tua yang ingin memesantrenkan anaknya. Dan bagaimana sih seharusnya seorang orang tua itu masukin anaknya ke pondok, apakah hanya memasukkan ke pondok atau harus dibimbing atau bagaimana. Nah, nanti kita tanyakan kepada beliau sebagai istilahnya wali atau pembimbing di asrama ya, di pesantren. Bismillah, kita tanya langsung. Oke, assalamualaikum Zad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antum sekarang gimana, sehat Zad ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Aduh, Masya Allah. Oh, Ini beliau itu dulu lulusan dari An-Nuaimi. An-Nuaimi itu di Jakarta ya? iya, Di Jakarta. Dulu jurusan apa Zad? jurusan di sana syariah Jurusan syariah. Kemudian S2-nya antum kemarin lulus di Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah. jurusan Jurusan pendidikan Islam. pendidikan Islam. Jadi Masya Allah, beliau dulunya syariah dan sekarang jurusan pendidikan Islam. Beliau udah S2 dan alhamdulillah berkat ilmunya beliau bisa membimbing para santri semua. Nah, sekarang kita ingin tanya Zat. Ya. Rata-rata kebanyakan motif orang tua ketika memasukkan anaknya ke pesantren itu sebenarnya ingin apa? Rata-rata ya yang antum ketahui lah. Sebanyak yang saya tahu, rata-rata banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren itu pasti jawabannya sama, ingin punya anak yang soleh, Oke. rajin ibadahnya, kemudian belajarnya juga rajin. Itu rata, semua orang tua pasti pengen anaknya jadi anak yang soleh, soleha, ibadahnya juga rajin, belajarnya juga rajin. Rata-rata semuanya seperti itu. Oke. Tapi ketika anaknya sudah masuk ke pesantren, apa sih kendala terbesarnya? Kendala terbesar biasanya ya pertama mungkin dari faktor kawan-kawannya, karena kan yang mondok yang datang ke pesantren itu dari berbagai macam suku mungkin ya, kemudian dari berbagai macam watak, bercampur semuanya dalam satu tempat, dan itu bisa mempengaruhi juga. Artinya apa? Lingkungan itu bisa mempengaruhi karakter seorang anak. Oke, lingkungan mempengaruhi faktor seorang anak. Nah, Selain lingkungan pun kemungkinan pesantren atau sekolah pun mempengaruhi ya Sad ya. betul. Seperti itu. Makanya jika ada bahasa yang mengatakan aduh sekolah mah di mana aja lah yang penting anaknya. Antum setuju nggak dengan Wah, itu kata-kata nggak itu? setuju. Nggak setuju. Nggak Kenapa Sad? setuju. Karena sekolah pun penting. Penting. Tempat yang kita belajar itu penting. Penting ya Sad ya. Penting, sangat penting. Contohnya kayak gimana Sad? Contoh misalkan, ya kan, kalau kita sekolah gabungnya sama apa istilahnya nongkrongnya sama anak-anak yang suka ngerokok. Kita yang nggak ngerokok pasti nanti lama-lama bisa ikut-ikutan ngerokok. Masya Allah. Gitu. Di sekolah umum ya, di sekolah umum gitu. Jadi tetap nyari sekolah pun jadi jangan asal sekolah. Tapi bagaimana caranya sekolah itu kualitasnya diakui. Kemudian track recordnya sekolah itu seperti apa, itu harus kita perhatikan juga, karena penting. Tempat kita belajar itu sangat mempengaruhi juga. Oke. Dan sekarang Zad, biasanya di pesantren itu kan ada anak-anak yang botak, kemudian anak-anak yang melanggar. Itu biasanya bagaimana respon dari orang tua ketika mengetahui anaknya dibotak karena hasil pelanggarannya? Gimana tuh responnya? Nah, biasanya ada orang tua yang menerima, ada orang tua yang tidak menerima. Tidak menerimanya karena apa Zad? Tidak menerima karena anaknya dihukum. Iya, Ya, karena itu. kenapa itu nggak rela gitu ketika anaknya dihukum dibotak karena melanggar? Ya, bisa jadi karena orang tuanya belum paham Belum paham tentang bagaimana pendidikan di pesantren. Oke. Gitu. Padahal sebenarnya ketika ingin memasukkan anaknya, perhatikan juga, selain memperhatikan bagaimana jam pelajarannya, tapi perhatikan juga peraturan yang ada di pesantren tersebut. Kita harus tahu gitu. Jadi jangan sampai orang tua masukin anak
cukup tahu oh belajar ini, tapi nggak tahu peraturan yang ada di pesantren itu. Oke. Gitu. Jadi banyak miskomunikasi ya antara Nah. istilahnya antara orang tua dengan pesantren. Betul. Karena mungkin niat orang tua ya pengen ngedidik anak, cuma dimasukin doang, tapi mereka nggak mau tahu bagaimana peraturannya, nggak peraturannya. mau tahu pesantren yang kayak gimana. Yang Betul. penting udahlah saya punya duit, saya masukin anak saya gitu aja mungkin ya. Padahal Oke. setiap sekolah pun pasti punya peraturan. Jangankan di sekolah, di pabrik aja ada peraturan. Jangankan di pabrik juga, saat bahkan di rumah pun ada peraturan gitu ya. Betul. Di rumah pun ada peraturan. Coba-coba bapaknya pulang agak malam aja, istri udah ngomel-ngomel Udah pastinya. dikunci pintu saja. Nggak bakal bisa masuk tuh. Gak bakalan bisa masuk, masya Allah. Oke, jadi bagusnya untuk para orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren, apa sih yang harus mereka siapkan? Apakah hanya niat saja? Kemudian niatnya itu harus seperti apa? Coba antum sharing lah dari Ya. pengalaman antum ya. Kalau menurut saya sebelum memasukkan anak ke pesantren, usahakan bagaimana perbaiki dulu kehidupan orang tua di rumah. Contohnya, Zat? Contohnya bagaimana sholatnya orang tua di rumah. Mm-mm. Gitu. Jadi jangan sampai kita pengen punya anak yang rajin ibadah, yang rajin sholat, tapi kita sebagai orang tua nggak ngajarin tuh yang namanya sholat tuh seperti apa. Oke. Gitu. Jadi sebelum kita mau masukkan anak ke pesantren, bagaimana orang tua ini harus bisa soleh dulu. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Ya, Ya, pertama ya. di rumah. Tetap di rumah itu harus kita upgrade lagi ibadah kita, hubungan kita sama Allah. Itu harus kita upgrade lagi. Gitu. Kalau kita pengen punya anak yang soleh, soleha, rajin ibadah. Kemudian yang selanjutnya, ya, perhatikan juga tempat belajarnya. Itu tadi, ya kan? Jangan sampai kita salah pilih, ya, salah pilih memilih tempat belajar bagi anak-anak kita. Ya. Karena itu penting, gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita harus perhatikan juga bagaimana kita menjaga komunikasi dengan para asatidah yang ada di pesantren tersebut. Asatid itu apa, Ustaz? Guru. Oh, guru ya. Guru. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang belum paham apa itu asatid atau asatidah, itu artinya guru. Guru. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai ketika nengok anak di pondok itu nggak pernah sama sekali ketemu sama gurunya. Minimal sekali dalam semester atau 2 kali saja ya. Minimal gitu. Supaya apa? Pertama kita tahu, ya kan? Kita tahu anak-anak kita di pesantren itu seperti apa. Karena yang memperhatikan anak-anak kita di pesantren siapa? Guru-gurunya, gitu. Jadi harus tanya guru-gurunya, bagaimana anak saya selama di pesantren ini, bagaimana belajarnya, bagaimana ininya. Jadi jangan sampai yang diperhatikan hanya anaknya saja, tapi gurunya pun bagaimana kita harus berkomunikasi. Iya. Gitu. Karena kesuksesan seorang anak tidak terlepas dari 3 peran. Yang pertama itu dari orang tuanya sendiri, Iya. kemudian yang kedua dari guru yang mengajarkan anaknya, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan juga ini anaknya. Nah, anak ini jangan sampai semata-mata harus kita paksa terus untuk belajar, jangan. Tapi coba sesekali kita tanya apa hobi dia, gitu, apa keunggulan dia, supaya apa? Nanti anak tahu, oh ternyata hobi saya dihargai sama orang tua saya. Jadi orang tua saya nanti bisa mengarahkan saya ke jalan yang sesuai dengan hobi saya. Oke. Gitu. Mungkin kalau kita mengingat kepada perkataan Imam Ali ya kalau nggak salah. Jadi didiklah seorang anak itu sesuai pada zamannya saja. betul. Nggak bisa kita mengikuti pendidikan zaman dulu. Betul. Karena apalagi hari ini kita sudah zaman teknologi, sudah Wah. zaman modern. Kalau kita nggak tahu potensi anak, justru nanti anak yang akan kegusur oleh zaman gitu. Yang akhirnya apa? Setelah anak keluar dari pesantren, setelah anak keluar dari sekolahnya atau tamat lah ya, tamat dari sekolah, mereka bingung mau ngapain. Kemudian maksa orang tua nyuruh cari kerja, orang tuanya aja capek di rumah, sekarang harus mikirin anaknya kan. Masya Allah seperti itu. Jadi alhamdulillah nih ada kisi-kisi buat para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren ataupun ke sekolah-sekolah yang lain. Maka ingatlah bahwasannya tidak tidak benar lah dengan kata-kata yang penting di mana aja sekolahnya, yang penting anaknya katanya. Sekolah itu nggak penting, yang penting anaknya mau belajar atau enggak bisa seperti itu.
Contoh seperti saya lah dulu, ketika saya dulu masih sekolah di Malaysia, Afwan, ketika saya kuliah di sana itu berbeda sekali dengan ketika saya kuliah S2 di Indonesia. Dan saya dapat merasakan gitu. Meskipun saya dulu rajin, tapi ketika apa namanya sekolahnya atau kampusnya nggak enak, ya tetap aja kayak gitu gitu, kebawa. Seperti yang tadi beliau katakan bahwasanya lingkungan pun berpengaruh gitu. Makanya dalam kitab At-Ta'lim wa Tarbiyah dikatakan bahwasannya wasailu tarbiyah salasah. Yang pertama apa perantara pendidikan itu? Yang pertama rumah, yang kedua sekolah, dan yang ketiga lingkungan. Makanya coba untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua, usahakan yang ketiga itu kita bina dari sekarang, kita ciptakan dari sekarang sebaik mungkin. Nah, mudah-mudahan kedepannya bukan hanya anak ibu yang soleh solehah, tapi juga bapak dan ibunya yang soleh soleha. Karena bagaimanapun juga seorang anak itu ibarat kertas putih. Ketika Anda menuliskan merah, maka si anak akan merah. Ketika Anda menuliskan hitam, maka kertas itu pun akan hitam. Begitu juga dengan anak Anda. Ketika anak Anda menuliskan sesuatu yang buruk, dan ketika Anda menuliskan sesuatu yang buruk, insya Allah itulah yang akan ia dapatkan gitu kan. Tapi ketika Anda menuliskan tinta emas di atas kertas putih tersebut, insya Allah hasilnya pun akan berwarna emas. Jadi ini sharing kita di siang hari ini. Kebetulan kami berada di Bekasi, di salah satu pondok pesantren yang alhamdulillah santrinya sudah ratusan, kemudian lahannya pun luas. Jadi buat teman-teman semua yang ingin pesantren, ayo pesantren, jangan sampai takut pesantren. Insya Allah di pesantren ini faidahnya atau manfaatnya lebih banyak, karena nanti Anda akan bersaing bukan hanya dengan teman-teman Anda yang berada di Garut, di Bandung, di Sumedang, tidak, tapi Anda akan bersaing dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, buat orang tua pun sama. Ingat, orang tua perbaharui niat. Jangan sampai memasukkan anak ke pondok cuman karena malas ngurus. Jangan cuman karena malas ngurus kemudian melihat bayaran bulanannya murah, akhirnya udahlah ke pesantrenin aja lah daripada saya ngurus. Nah, jangan sampai seperti itu, karena bagaimanapun juga Anda adalah penanggung jawab. Sekian dari saya dan Ustadz Aceng Badruzzaman. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Nawawi Center. Bismillah.